Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang penerima bantuan hukum. Di akhir pembahasan ini, rekan-rekan diharapkan dapat menjelaskan kembali, berpendapat, serta mempersoalkan tentang kelompok miskin dan marginal. Pertanyaan pertama dari pembahasan kita kali ini adalah, siapakah yang termasuk dalam kategori kelompok masyarakat miskin dan marginal? Sebelum itu, kita akan membicarakan apa itu marginalisasi. Marginalisasi adalah fenomena dalam masyarakat yang senantiasa membuat seseorang terpinggirkan dan tidak memiliki kuasa penuh atas kehidupan sendiri maupun sumber daya yang tersedia. Menurut Caturwahyudi, marginalisasi adalah tindakan mengasingkan, meminggirkan, atau melemahkan kuasa kelompok minoritas atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan negara dan kelompok dominan, sehingga setiap kelompok marginal akan tunduk pada kelompok dominan. Menurut Merriam-Webster, marginalisasi adalah sebagai proses menempatkan atau tetap menempatkan seseorang pada posisi tidak berdaya dan tidak penting dalam masyarakat atau kelompok. Sedangkan menurut Yang, marginalisasi adalah mengeluarkan atau meminggirkan seseorang dari sumber daya ataupun suatu manfaat untuk kebutuhan hidupnya. Misalnya, menyampingkan seseorang untuk bekerja karena merupakan penyandang disabilitas, memiliki keyakinan politik tertentu, bisa juga orang yang berasal dari agama minoritas atau bentuk-bentuk lainnya. Contoh lainnya adalah menolak orang miskin untuk mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan karena tidak memiliki dokumen kependudukan akibat tidak memiliki tempat tinggal permanen. Itu menurut Yang termasuk dalam bentuk marginalisasi. Dalam hal ini, marginalisasi dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama marginalisasi sosial, marginalisasi ekonomi, marginalisasi politik, marginalisasi pendidikan, dan juga marginalisasi psikologis. Dalam hal ini, kita bisa menyebut marginalisasi sebagai juga bentuk penindasan. Menurut Yang, bentuk-bentuk penindasan itu ada 5. Yang pertama, eksploitasi. Apa itu eksploitasi? Yaitu memperkerjakan seseorang atau sekelompok orang tanpa kompensasi yang layak. Dalam masyarakat modern, seringkali bentuk eksploitasi ini disebut juga sebagai perbudakan modern. Seringkali ini dilakukan di dalam industri-industri besar. Contohnya adalah industri-industri garmen, di mana memperkerjakan anak dan orang dewasa dengan upah yang sangat rendah dalam kondisi yang sangat tidak layak untuk menghasilkan pakaian-pakaian yang nantinya dijual dengan harga yang cukup tinggi. Tetapi para pekerja tidak mendapatkan upah yang layak. Ini adalah bentuk eksploitasi. Yang kedua, marginalisasi. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan, marginalisasi itu adalah sama juga kita sebut dengan penindasan, yaitu mengeluarkan atau meminggirkan seseorang dari sumber daya atau suatu manfaat untuk kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, bentuk penindasan adalah ketidakberdayaan, yaitu penghambatan untuk mengembangkan kapasitas seseorang, kekuatan untuk mengambil keputusan, partisipasi dalam politik, dan mengkritisi keadaan. Salah satu contohnya adalah ketika
kebebasan berpendapat itu direpresi atau dibatasi dengan eh, sangat terbatas, sangat ketat. Itu juga masuk dalam ketidakberdayaan karena orang yang contohnya tidak ada ruang untuk mengkritisi pemerintah dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk penindasan. Yang keempat adalah dominasi budaya. Ini merupakan suatu keadaan di mana kelompok tertindas percaya bahwa mereka secara natural adalah inferior dan merupakan hal yang normal. Dalam masyarakat-masyarakat di mana ada dominasi dari kelompok tertentu secara budaya, dan dominasi ini eh, me- men- men- me- disebut dibentuk dalam sebuah represi budaya di mana kelompok-kelompok yang berbeda budayanya itu tidak bisa mengekspresikan budayanya, sehingga eh, kelompok minoritas ini secara natural bahwa percaya bahwa mereka adalah kelas kedua atau tidak berada dalam kelas yang tidak lebih tinggi dari pemegang budaya mayoritas. Dan menurut kelompok minoritas ini merupakan hal yang normal. Dan menurut Yang, dominasi budaya semacam ini merupakan salah satu bentuk penindasan. Dan yang terakhir, bentuk penindasan yang diusung oleh atau yang dikemukakan oleh Yang adalah kekerasan. Ini adalah bentuk yang paling jelas dan kasat mata dari sebuah bentuk penindasan, seperti contohnya pemerkosaan, penggusuran paksa, pembunuhan di luar proses peradilan oleh negara, persekusi, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kemiskinan, menurut Al-Ghifari Aksa, kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Selain itu, kemiskinan juga digambarkan sebagai kondisi keterbatasan dalam mengakses sumber daya, pelayanan, dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan menurut LBH Jakarta itu terbagi menjadi dua, yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena adanya kebijakan yang membuat miskin, meminggirkan kelompok tertentu sehingga tidak bisa hidup sesuai standar kelayakan ataupun sesuai pilihannya. Sedangkan kemiskinan kultural dianggap sebagai kemiskinan yang terjadi karena budaya malas, tidak bekerja keras, ataupun memiliki etos kerja yang rendah. Kita lihat di sini, kemiskinan itu biasanya bersamaan dengan marginalisasi atau kerentanan. Selain itu, kemiskinan kultural dianggap sebagai kemiskinan yang terjadi karena budaya malas, tidak bekerja keras, ataupun memiliki etos kerja yang rendah. Kemiskinan juga mencakup dimensi kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan menyampaikan aspirasi. Kelompok miskin dan marginal bisa juga kita sebut sebagai kelompok tertindas atau kelompok rentan. Siapa saja kelompok miskin? Kelompok miskin adalah orang-orang yang secara ekonomi miskin dan juga miskin atau lemah dalam aspek lain, baik itu sipil, politik, sosial, maupun budaya.
Selain kelompok miskin, ada juga yang disebut dengan kelompok rentan. Kelompok rentan ini adalah kelompok yang tidak mampu mengakses standar hidup minimum, termasuk di dalamnya kelompok minoritas, kelompok masyarakat adat, contohnya tahanan politik, buruh, perempuan, dan organisasi lainnya. Kelompok rentan selain itu ada juga termasuk di dalamnya adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Sedangkan organisasi HAM internasional mengkategorikan kelompok rentan sebagai perempuan, anak, pengungsi, internally displaced persons, orang tanpa kewarganegaraan atau stateless persons, kelompok minoritas, masyarakat adat, buruh migran, penyandang disabilitas, orang tua, penyandang HIV/AIDS, atau orang-orang dari kelompok suku Roma atau Gypsies atau Sinti di daerah Eropa, dan juga termasuk kelompok LGBTQ. Rekan-rekan sekalian, demikian diskusi kita kali ini. Semoga bahasan ini dapat menambah pengetahuan kita sebagai penerima bantuan hukum. Sebelumnya, dapat kita ambil sarinya dari pembahasan ini adalah penerima bantuan merupakan kelompok miskin dan marginal seperti yang telah kita bahas tadi, dan juga dikenal sebagai kelompok rentan dan tertindas. Demikian diskusi kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.